warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prastiwi Darmastini, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 18B, Mojokerto 12. Saya berasal dari unit SMKN 1 Trawulan. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual yang merupakan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan topik yang diangkat kali ini adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini artinya adalah memberikan bimbingan, mendampingi, memfasilitasi siswa sehingga tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi, hal yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran yang hendaknya berpihak pada murid. Hal-hal yang harus kita perhatikan adalah menjadikan peserta didik sebagai aktor utama. Kemudian memandang dengan rasa hormat kepada siswa, serta memperhatikan pendidikan karakter dan potensi siswa, dan tak lupa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Konsep menuntun seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan seperti petani dan siswa diibaratkan seperti benih. Maka pada proses pembelajaran yang sesuai dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mengibaratkan seorang guru atau pengajar adalah petani atau tukang kebun dan siswa adalah ibarat benih-benih jagung. Suatu benih jagung yang baik atau kurang baik akan bisa tumbuh apabila kondisi tanah dan perawatan tanaman dilakukan dengan baik oleh petani. Maka sebagai seorang pengajar, kita harus memberikan pengajaran yang terbaik menyesuaikan dengan kondisi anak. Tanaman jagung yang dirawat selamanya akan tumbuh menjadi tanaman jagung, tidak akan berubah menjadi tanaman padi ataupun tebu. Hal ini jika dianalogikan, maka artinya setiap anak itu berbeda dan unik, sehingga pengajaran harus disesuaikan dengan masing-masing kondisi anak agar memperoleh hasil yang maksimal. Masih ingatkah teman-teman tentang semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara untuk pelaksanaan pendidikan? Semboyan itu adalah Ingarso Sungtulodo. Guru memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ingmadyo Mangunkarso. Di sini guru membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tutpuri Handayani. Guru hendaknya selalu memberikan dorongan, motivasi, serta arahan kepada anak didiknya. Pada kenyataannya, masih banyak guru yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru itu sendiri, atau biasa juga disebut sebagai teacher center. Nah, pembelajaran yang monoton dan tidak melibatkan siswa membuat mereka menjadi bosan, sehingga anak-anak tidak mendapatkan kemerdekaannya dalam belajar. Lalu, sebenarnya apa impian kita yang semestinya kita wujudkan? Impian kita hendaknya guru menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga anak-anak memiliki kemerdekaan dalam belajar, memiliki kemampuan di bidang pengetahuan sesuai kekuatannya, serta memiliki budi luhur yang baik. Maka dalam pembelajarannya, kita bisa memasukkan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan mengimplementasikannya di sekolah, baik pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga co-kurikuler. Berikut adalah contohnya. Kegiatan belajar di kelas. Misalkan kegiatan belajar di kelas, kita bisa laksanakan seperti membuat kesepakatan di kelas. Dengan seperti itu, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi yang nyaman bagi siswa untuk belajar. Kemudian,
membuat kegiatan diskusi kelompok. Dengan kegiatan seperti itu, kita bisa mengeksplorasi kemampuan mereka dalam berpendapat, dalam mengolah informasi sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kemudian, presentasi untuk mengeksplor pemikiran dan pendapat murid serta menghargai pendapat ketika mereka melakukan presentasi. Pembelajaran tidak hanya bisa dilaksanakan di dalam kelas saja, tetapi bisa juga dilakukan di luar kelas. Contohnya, belajar di perpustakaan, belajar di luar seperti di gazebo, atau praktek materi-materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, ada kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan ruang atau wadah para siswa untuk mengeksplor bakat mereka. Karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda dan membawa kodrat mereka masing-masing. Kegiatan kokurikuler berupa kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengetahuan, tidak lupa pembentukan karakter juga sangat penting. Beberapa contoh kegiatan yang sudah terlaksana di sekolahan kami adalah kegiatan sholat duha dan zuhur berjamaah, serta pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dari kegiatan ini, nilai-nilai religius akan semakin meningkat. Kemudian, terdapat kegiatan salim dan juga penyambutan di gerbang sekolah yang dilakukan ketika pagi sebelum pelajaran dimulai dan ketika pulang. Kegiatan pembentukan karakter yang lain adalah kegiatan Jumat bersih, membentuk karakter kerjasama dan juga gotong royong. Kemudian kegiatan saling berbagi. Dari kegiatan ini menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dalam pelaksanaannya, pastilah ada tantangan atau kendala yang dihadapi. Contohnya, masih rendah minat murid dalam melaksanakan program-program yang disediakan sekolah. Kemudian, masih kurangnya pemahaman guru tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jika kita menemukan kendala seperti itu, maka kita harus berpikir solusi yang tepat. Adapun langkah-langkah yang bisa ditempuh adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Guru mengikuti pelatihan, diklat, atau workshop terkait penyelenggaraan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, guru memberikan tauladan atau contoh yang baik kepada siswa tentang karakter yang baik. Dan yang paling penting adalah seluruh elemen dan warga sekolah berkolaborasi untuk kepentingan ketercapaian program pembelajaran yang berpihak pada murid. Setiap masalah pasti ada solusinya, tetapi kita harus tetap fokus pada tujuan kita sebagai seorang guru, yaitu menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Itulah tadi paparan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan selalu semangat menjadi guru yang menuntun anak didiknya. Tetaplah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam Guru Penggerak. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.